Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Bribka RR berani tolak perintah Sambo, keluarga Brigadir J curiga kenapa Baradae tak bisa menolak. Bribka RR berani tolak perintah Sambo, keluarga Brigadir J curiga kenapa Baradae tak bisa menolak. Masih banyak tanda tanya dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pasalnya, ada beberapa hal yang dinilai janggal, soal motif hingga alasan Baradae tak bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak. Sedangkan Bribka RR berani menolak, hal ini pun membuat pihak keluarga Brigadir J curiga. Salah satu perwakilan keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Rohani Simanjuntak, merasa curiga dengan pernyataan Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak. Bibi Brigadir J tersebut mengatakan ada kejanggalan dalam pengakuan Baradae itu. Padahal, kata Rohani, salah satu ajudan Sambo, Bribka Riki Rizal, yang mendapatkan perintah yang sama saja menolak arahan tersebut. Dia, Baradae, tidak bisa menolak katanya, tapi dia seharusnya bisa. Riki Rizal, saja bisa menolak, kenapa dia tidak bisa menolak? Seharusnya dia memberikan keamanan pada Yosua, tutur Rohani dalam Kompas Petang Kompas TV, Minggu 23 Oktober. Pihak keluarga sudah memaafkan, tetapi Rohani menyebut pembunuh haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang. Namanya sudah membunuh harus dihukum dengan apa yang sudah ditentukan dari negara kita. Ia sudah menghilangkan nyawa seseorang, ungkap Rohani terkait Baradae. Rohani juga menjelaskan saat ini pihaknya sedang berada dalam perjalanan menuju Jakarta untuk memberikan kesaksian dalam persidangan dengan terdakwa Baradae pada Selasa, 25 Oktober 2022, mendatang. Sebanyak 11 orang disebut akan bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu. Rohani mengatakan akan menunjukkan barang bukti berupa hasil autopsi keponakannya itu. Kami ada barang-barang, bukti-bukti yang sudah tercantum di ponsel kami. Seperti luka-luka tembak dan sayatan-sayatan yang kami lihat. Akan kami saksikan di sana, bebernya. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, motif di balik pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J, tak perlu diungkap dalam persidangan karena sudah bisa dipastikan dilandasi oleh sakit hati dari pelaku atau perencana. Dalam teorinya, semua pembunuhan berencana pasti didasarkan atau dilandasi karena sakit hati, benci, atau marah. Itu sudah pasti. Hampir seluruhnya ya. Jadi tidak perlu dibuktikan lagi motifnya, kata Gayus saat dihubungi Kompas.com, Minggu, 23 Oktober 2022. Menurut Gayus, walaupun motif itu tidak menjadi prioritas untuk diungkap, maka jaksa penuntut umum juga mempunyai senjata lain yakni dengan membuktikan perbuatan perencanaan atau persiapan seperti yang tercantum dalam surat dakwaan mereka kepada para tersangka. Terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang merupakan pasangan suami istri dalam nota keberatan, eksepsi, mereka menyatakan, surat dakwaan jaksa tidak menggambarkan secara utuh dugaan peristiwa yang melatar belakangi pembunuhan terhadap Yosua. Verdi Sambo dalam eksepsi berkeras menyatakan Yosua melecehkan istrinya di rumah pribadi mereka di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022. Sehari kemudian Yosua kembali ke Jakarta bersama rombongan, dan dia dihabisi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, pada sore hari sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Terkait dugaan pelecehan yang belum terbukti itu, kata Gayus, jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan hal itu dalam persidangan. Gayus mengatakan, JPU juga bisa berupaya membuktikan proses perencanaan pembunuhan terhadap Yosua dan tak perlu mengungkap motif di balik pembunuhan. Motif 340, pembunuhan berencana, bisa diambil dari satu upaya mendukung perencanaan itu. Misalnya disampaikan motifnya bukan harus ada pelecehan seksual sebagai motif. Motif bisa tidak diperlukan sejauh ada hal yang bisa dikatakan ada persiapan, ujar Gayus. Gayus mencontohkan, dalam dakwaan Verdi Sambo diungkap tentang bagaimana dia membujuk dua ajudannya yakni Bribka Riki Rizal Wibowo dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Yosua.
Dalam uraian surat dakwaan, Bribka Riki Rizal menolak permintaan Sambo untuk menembak Yosua dengan alasan tidak siap mental. Sedangkan Eliezer disebut menyanggupi permintaan Sambo hingga terjadi peristiwa berdarah itu. Apa yang akan ditentukan hakim untuk persiapan terkait 340 itu, yaitu ketika kembali ke Jakarta kan, Ferdi Sambo meminta bantuan kepada Bribka RR untuk menembak. Itu sudah membuktikan ada persiapan. Enggak ada motifnya sekalipun, tetapi dia ada persiapan dan perencanaan, itu bisa dibuktikan, ucap Gayus. Sidang lanjutan kelima terdakwa dalam perkara itu akan dilanjutkan pekan ini. Mereka yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf.